Salam, selamat berjumpa di podcast hari ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bagaimana berpikir secara kritis dalam menanggapi berita viral. Seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak sekali informasi atau berita yang menyebar di media sosial yang merupakan berita palsu atau hoax yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan merugikan banyak pihak. Oleh sebab itu, pada saat ini kita akan membahas mengenai bagaimana seharusnya orang berpikir secara kritis sebelum meneruskan informasi-informasi kepada orang lain. Lalu, jika melihat hal tersebut, bagaimana tanggapan dari Saudara Santi? Ya betul, akhir-akhir ini banyak sekali informasi-informasi yang beredar tanpa mengkritisinya terlebih dahulu, kemudian membagikannya kepada orang lain. Karena itu diperlukan pola pikir yang kritis dalam menghadapi masalah tersebut. Tetapi sebelum itu kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan berpikir kritis. Ya, berpikir kritis adalah berpikir secara logis dan sistematis dalam membuat sebuah keputusan atau menangani sebuah masalah. Ya, berpikir kritis salah satu kemampuan yang wajib kita miliki, yang wajib dimiliki oleh semua orang, termasuk kita sebagai mahasiswa. Ya, seperti yang dikatakan oleh Saudara Santi tadi mengenai cara berpikir secara kritis. Lalu bagaimana dengan Saudara Yorande? Bagaimana seharusnya kita berpikir secara kritis yang benar? Ya, berpikir kritis secara benar saya dapat membaginya dalam 4 bagian, yaitu yang pertama kita mengidentifikasi masalah yang terjadi atau pergumulan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dalam suatu wilayah. Kemudian kita di dalamnya menganalisis bagaimana masalah itu dapat terjadi. Kemudian yang kedua, kita mengumpulkan data atau informasi dari orang lain. Di dalamnya ini kita memerlukan sebuah informan yang benar-benar dapat memberikan informasi yang benar dan akuntabel. Kemudian yang ketiga, kita mengevaluasi informasi yang telah kita peroleh dari orang lain, dan kita mengasumsikan dalam pikiran kita bahwa apakah informasi yang kita dapatkan ini benar atau tidak. Kemudian yang terakhir ialah kita mengambil sebuah kesimpulan atau memutuskan apakah dari informasi yang telah kita dapatkan ini benar, dan karena itu kita dapat mengambil sebuah keputusan dan memutuskan bahwa informasi yang beredar ini adalah fakta atau hanya berita-berita hoax. Lalu proses pencegahan seperti apa yang perlu dilakukan agar penyebaran hoax ini tidak terjadi lagi? Ya, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa yang perlu atau yang dapat kita gunakan dalam proses pencegahan berita hoax ialah pertama, yaitu kita mulai dari diri kita pribadi. Kita menganalisis data atau informasi yang beredar, kemudian kita mencari informasi kepada orang lain bahwa apakah informasi yang beredar ini benar-benar terjadi atau tidak. Kemudian yang kedua ialah perlu adanya pengawasan dari pemerintah dalam hal menegaskan undang-undang yang terkait dengan penyebaran akan berita hoax. Lalu kalau menurut saudari sendiri, apa manfaat dari berpikir secara kritis? Ya, manfaat berpikir secara kritis itu selain menjadi salah satu kemampuan yang sangat penting, ternyata manfaat berpikir secara kritis ini sangat positif, baik itu dalam perkembangan diri kita sendiri maupun dalam hubungan kelangsungan kuliah. Manfaat dalam berpikir kritis ini, kita juga lebih mudah untuk memecahkan suatu masalah, dan manfaat berpikir secara kritis ini memiliki pemikiran yang sangat terbuka. Zaman sekarang informasi bisa lebih mudah dan cepat kita dapatkan dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Nah, dari hal tersebut kita harus dapat memilahnya dengan cermat dan menganalisis terlebih dahulu sebelum bisa mempercayai hal-hal tersebut.
Seperti yang kita telah dengarkan bersama melalui narasumber kita pada saat ini, dapat disimpulkan bahwa dalam menanggapi sebuah berita yang viral, kita harus berpikir secara kritis dan memiliki kemampuan bernalar yang baik. Karena dengan berpikir secara kritis, kita dapat mencegah terjadinya masalah.